Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saudara, kita sudah menyelesaikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Hari ini kita akan memulai surat yang baru yang ditulis oleh Rasul Petrus, yaitu di dalam 1 Petrus. Saudara sekalian, Petrus adalah salah satu murid inti daripada Yesus Kristus. Dia kemudian ketika dia mengenal Yesus tidak hanya sebagai guru tetapi sebagai Tuhan. Tuhan Yesus mengganti namanya yang dari Simon menjadi Kaifas atau Petrus atau The Rock. Saudara sekalian, dari situlah hidup Petrus mengabdi kepada Tuhan. Hidup Petrus taat kepada Tuhan Yesus sampai kemudian dia sendiri menjadi martir bagi Tuhan Yesus. Di sini dia menulis surat kepada jemaat Tuhan yang bukan orang Yahudi, yang tersebar di Asia Kecil, yang mengalami penganiayaan, kesengsaraan, masalah kehidupan di bawah pemerintahan Romawi. Dia mengerti apa artinya penderitaan. Dia mengerti apa itu kesengsaraan sebagai orang benar di dalam Kristus. Di sini dia ingin memberikan nasihat, kekuatan kepada jemaat Tuhan di tempat yang disebut dengan Asia Kecil. Saudara sekalian, saya ingin memulai dengan pertanyaan. Kalau ada orang bertanya kepada saudara, siapa saudara? Apa identitas saudara? Karena kalau kita mengenal siapa kita, identitas kita, terutama di dalam Kristus sebagai orang percaya, itu akan menentukan perjalanan iman kita. Surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara sekalian, Rasul Petrus memulai suratnya kepada jemaat Tuhan yang tersebar itu, dan juga kepada saudara dan saya yang mungkin adalah pendatang di tempat ini, dimanapun saudara berada. Saudara sekalian, untuk kita mengetahui identitas di dalam Tuhan, sehingga kita mengerti akan karunia, akan berkat rohani yang menyertai kita sebagai umat Tuhan. Haleluya, saudara sekalian. Dikatakan tadi, kita sudah dipanggil oleh Tuhan di dalam rencana Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak mengerti apa hidup kita sebelumnya, tetapi ketika kita oleh kuasa Roh Kudus, kita dipanggil menjadi umat Tuhan. Tidak hanya kita disebut orang Kristen, tetapi di balik situ ada berkat rohani yang menyertai kita. Disinilah Rasul Petrus menjelaskan kepada kita, saudara, sebagai umat dikatakan, yaitu orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Saudara sekalian, inilah berkat saudara yang luar biasa, kita dikuduskan oleh Roh. Ini adalah sesuatu yang berjalan terus-menerus, saudara sekalian. Pengampunan dari Tuhan luar biasa untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, ketika dikatakan dikuduskan oleh Roh, Roh Kudus ingin berkarya dalam kita. Dia ingin mengetahui segala kehidupan kita. Karena kenapa saudara? Karena dia ingin menjadikan kita hari lepas hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga dia harus menguduskan kita. Dia harus membersihkan kehidupan kita. Dia memurnikan kehidupan kita. Sehingga kita perlu dikuduskan hari lepas hari. Bukankah itu suatu blessing, berkat yang luar biasa menyertai kita sebagai umat panggilan Tuhan? Sadarin saudara, bahwa kita, identitas baru kita disertai dengan pengudusan oleh Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Dan kemudian dikatakan tidak hanya dikuduskan Roh, supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, Roh Kudus itu memberikan kemampuan kita untuk taat kepada Tuhan. Dengan taatan kita, kita tidak mampu. Ada the power of obey, kuasa untuk mentaati Tuhan. Kita dilahirkan sebagai orang pemberontak, saudara. Manusia lama kita selalu memberontak.
Dan ketika kita menjadi orang yang sudah dipilih Tuhan, ada kuasa yang memampukan kita taat kepada hukum Tuhan, taat kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan kemudian dikatakan, oleh percikan darahnya, haleluya, itulah kuasa yang menyelamatkan kita, kuasa yang membuat kita hidup kudus, kuasa yang menyertai kehidupan iman kita. Dan kemudian di dalam Kristus kita akan menerima kasih karunia dan damai sejahtera dan semakin melimpah di dalam kita. Haleluya, saudara sekalian. Filipi 3 ayat 20 mengatakan demikian. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara sekalian, saudara tidak hanya memiliki identitas baru, tetapi mendapatkan jaminan karena saudara adalah warga kerajaan surga. Pasport saudara adalah pasport kerajaan surga. Haleluya, saudara. Tetapi hari ini, Rasul Petrus ingin mengingatkan saudara sebagai identitas baru, umat yang dipanggil oleh Tuhan. Ada berkat rohani yang terus-menerus mengikuti kita. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah Tuhan dengan kasih-Mu, dengan rencana-Mu, memanggil kami semua Tuhan. Ingatkan kami, siapa kami? Siapa kami di dalam Engkau? Siapa kami untuk menerima berkat-berkat yang sudah Engkau janjikan? Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih kepastian yang akan selalu kami dapati di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak tahu masa depan, tetapi Engkau mengetahui masa depan. Mungkin ada hari-hari ketika kami sebagai orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, diampuni oleh Engkau Tuhan, kami menghadapi hari-hari mungkin akan menyusahkan kehidupan kami, tetapi di dalam Engkau, sebagai identitas baru, kami akan di dalam Engkau senantiasa sampai hari penghabisan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, ingat siapa saudara. Saudara adalah anak Allah, memiliki identitas baru di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati semuanya.